Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tugas makalah kami dalam bentuk video presentasi yang dapat ditonton. Kelompok kami ini terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Amalia Ramadina, lalu ada Raffi Faris Arajak, dan juga yang terakhir Adi Putranto. Di sini kami akan menjelaskan mengenai landasan teori, literatur review, dan juga referensi. Mungkin di sini teman-teman sudah sangat familiar sekali dengan kata-kata ini, di mana kata-kata ini sangat sering kita dengar pada saat kita akan membuat laporan praktikum, proposal skripsi, tugas makalah, atau tugas-tugas yang lainnya, atau juga hal-hal yang lainnya. Tetapi tidak jarang juga masih banyak sekali teman-teman yang masih merasa kebingungan apa sebenarnya yang dimaksud dengan landasan teori, literatur review, dan juga referensi itu sendiri. Oleh karena itu, di sini kami akan menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan literatur review, landasan teori, dan juga referensi itu sendiri. Yang pertama ada literatur review. Literatur review atau biasa disebut tinjauan literatur adalah uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian, untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti. Di sini juga ada definisi literatur review dari Sekaran, di mana Sekaran mendefinisikan literatur review sebagai tahapan proses yang di dalamnya terdiri dari identifikasi terhadap hasil kerja, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, yang didapat dari berbagai sumber data sekunder, lalu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja tersebut dalam kaitannya dengan masalah, dan yang terakhir adalah mendokumentasikan hasil. Jadi, berdasarkan definisi tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kegiatan literatur review ini mencakup 3 hal berikut, yaitu yang pertama adalah identifikasi terhadap berbagai material yang ada, baik itu yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Yang kedua adalah melakukan evaluasi terhadap material yang didapatkan, yang mana ini berguna bagi kita agar kita dapat mengetahui mana sajakah material-material yang relevan dan yang tidak relevan terhadap topik yang akan kita bahas nantinya, dan menuliskan variabel dan hasil temuan lain yang signifikan bagi penelitian kita, yang mana ini nantinya akan mendasari kerangka teoritis bagi penelitian kita. Lalu bagaimana literatur dapat ditinjau? Mungkin teman-teman di sini masih ada yang bingung bagaimana literatur dapat ditinjau atau bagaimana cara meninjau literatur yang baik. Untuk mengetahui hal itu, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi, literatur dapat ditinjau berdasarkan metode pendekatan yang telah dipilih, yang mana metode pendekatan itu terdiri dari 3 metode, yaitu metode kualitatif, metode kuantitatif, dan metode campuran. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan metode kualitatif, metode kuantitatif, dan metode campuran tersebut? Untuk lebih jelasnya lagi mengenai penjelasan dari ketiga metode ini semua akan dijelaskan pada slide selanjutnya oleh teman saya, yaitu Raffi Faris. Metode kualitatif mengeksplor dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul. Data biasanya dikumpulkan dalam pengaturan peserta, analisis data secara induktif, membangun dari rincian ke tema umum, dan penelitian membuat interpretasi tentang makna data. Metode kuantitatif, pendekatan untuk menguji teori objektif dengan memeriksa hubungan antara variabel model yang biasanya digunakan dalam penelitian. Penelitian kuantitatif sering ditemukan di jurnal dengan orientasi kuantitatif. Dalam studi kualitatif berorientasi teori seperti etnografi, teori kritis, atau tujuan advokasi atau emansipatoris. Metode campuran, pendekatan untuk
penyelidikan yang melibatkan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif, mengintegrasikan dua bentuk data, dan menggunakan desain yang berbeda, yang memungkinkan melibatkan asumsi, filosofi, dan kerangka kerja teoritis. Langkah-langkah dalam melakukan tinjauan literatur. 1. Memulailah dengan mengidentifikasi kata-kata kunci. 2. Mengingat kata-kata kunci. 3. Coba mencari sekitar 50 laporan penelitian dalam artikel atau buku yang berkaitan dengan penelitian tentang topik yang akan diangkat. 4. Bacalah sekilas kelompok artikel atau bab awal dan duplikat yang penting bagi topik Anda. 5. Anda mengidentifikasi literatur yang berguna. Mulailah merancang sebuah peta literatur untuk dibahas lebih lengkap nanti. 6. Saat Anda menyusun peta literatur, mulailah juga membuat draft ringkasan dari artikel yang paling relevan. 7. Susun literatur review, susunan secara tematik atau susunan dengan konsep penting. Selanjutnya ada tinjauan kritis dalam literatur. Meninjau literatur secara kritis akan memberikan fondasi di mana penelitian kita akan dibangun, sehingga jika kita meninjau literatur secara kritis, maka penelitian kita nantinya akan menjadi lebih kuat dan tidak lemah atau tidak mudah dipatahkan. Tetapi sebelum kita meninjau literatur secara kritis, maka kita harus mengetahui dulu proses dari literatur review itu sendiri. Berikut merupakan gambaran dari proses literatur review menurut Sanders et al. Dalam bukunya yang berjudul Research Methods of Business Students, di mana Sanders ini menggambarkan proses dari literatur review ini seperti putaran lingkaran yang terus berputar ke atas, di mana semakin ke atas putaran lingkaran tersebut semakin mengerucut. Menurut Sanders et al. Dalam bukunya, proses pertama dari proses pembuatan literatur review adalah membuat pertanyaan dan objek penelitian, lalu menentukan parameter, hasilkan dan saring kata kunci, setelah itu melakukan pencarian dan dapatkan literatur, lalu evaluasi dan rekam semua kegiatan-kegiatan tersebut. Jika kita sudah mencapai kepada kegiatan merekam, maka mulailah menyusun ulasan dan definisikan ulang parameter yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jika kita sudah mendefinisikan ulang parameter yang sudah kita dapatkan sebelumnya, maka kita kembali lagi ke langkah yang ketiga, yaitu hasilkan kembali dan saring kembali kata kunci menjadi lebih rinci. Lalu lakukan kembali penelitian, dapatkan kembali literatur, evaluasi, dan kemudian rekam kembali kegiatan-kegiatan tersebut. Jika kita sudah merekam, maka kita mulai kembali dengan memperbarui dan merevisi draft-draft kita yang sebelumnya. Setelah itu kita definisikan ulang kembali parameter, lakukan lagi atau kembali lagi ke langkah yang ketiga, yaitu hasilkan dan saring kembali kata kunci menjadi lebih rinci atau serinci mungkin. Ulangi kegiatan tersebut sampai dengan merekam, sampai pada akhirnya kita tuliskan tinjauan kritis dari literatur review kita. Selanjutnya ada isi tinjauan kritis. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang bingung bagaimana isi dari tinjauan kritis itu sendiri, atau bagaimana cara kita mengetahui apakah literatur review kita ini sudah termasuk ke dalam literatur yang ditinjau secara kritis atau belum. Untuk mengetahui hal itu, sebenarnya kita dapat melihat dengan melihat kotak checklist yang ada pada slide berikut ini. Yang mana di sini ada kotak checklist mengenai evaluasi dari konten literatur review kita, apakah sudah termasuk ke dalam literatur review yang kritis atau belum. Di mana di kotak checklist ini terdapat poin-poin yang menunjukkan jika literatur review kita ini sudah ditinjau secara kritis atau belum. Jika poin-poin yang ada di kotak checklist ini sudah kita lakukan, maka otomatis literatur review kita ini sudah termasuk ke dalam literatur yang ditinjau secara kritis.
Yang mana poin yang pertama yaitu, sudahkah kita memastikan bahwa literatur yang dibahas berhubungan dengan jelas dengan pertanyaan dan tujuan penelitian kita. Yang kedua yaitu, sudahkah kita mengubah teori yang paling relevan dan signifikan dari pakar yang diakui di bidang tersebut. Lalu yang ketiga, sudahkah kita mengubah literatur yang paling relevan dan signifikan atau setidaknya sampel yang representatif. Yang keempat yaitu, sudahkah kita memasukkan literatur terkini. Dan yang kelima, sudahkah kita merajuk semua literatur dalam format yang ditentukan dalam kriteria penelitian. Jadi jika kita sudah melakukan poin-poin tersebut, maka otomatis literatur review kita ini termasuk ke dalam literatur yang ditinjau secara kritis. Menurut Saunders et al. Dalam bukunya yang berjudul Research Methods of Business Students. Definisi teori adalah kumpulan konstruksi atau variabel yang saling terkait yang dibentuk menjadi proposisi atau hipotesis yang menentukan hubungan antar variabel, biasanya dalam hal besaran atau arah. Variabel yang sering diukur dalam penelitian antara lain jenis kelamin, usia, status sosial ekonomi, dan sikap atau perilaku seperti rasisme, kontrol sosial, kekuasaan politik, atau kepemimpinan. Variabel dibedakan oleh dua karakteristik, yaitu urutan temporal dan pengukurannya atau pengamatan. Oke, jenis-jenis variabel dalam penelitian. Jenis-jenis variabel dalam penelitian dibagi 6. 1. Variabel dependent, kedua variabel independent, ketiga intervensi atau variabel mediasi, keempat variabel moderasi, kelima variabel kontrol, dan terakhir keenam variabel perancu. Oke, lanjut. Penggunaan teori. Salah satu komponen penelaahan literatur adalah untuk menentukan teori apa yang mungkin digunakan untuk mengeksplorasi pertanyaan dalam studi ilmiah. Metode kuantitatif. Peneliti sering menguji teori sebagai penjelasan jawaban atas pertanyaan mereka. Dalam sertasi kuantitatif, seluruh bagian proposal peneliti mungkin dikhususkan untuk menyajikan teori untuk penelitian tersebut. Metode kualitatif. Dalam peneliti kualitatif, pengguna teori jauh lebih bervariasi. Penyelidik dapat menghasilkan teori sebagai hasil akhir dan sebuah studi dan meletakkannya di akhir proyek. Oke. Bentuk teori. Peneliti menyatakan teori mereka dalam proposal penelitian dengan beberapa cara seperti serangkaian hipotesis, pertanyaan logika jika maka, atau model visual. Contoh bentuk teori hipotesis. Hopkins 1964 menyampaikan teorinya tentang pengaruh sebagai rangkaian dari 15 hipotesis. Beberapa hipotesisnya adalah sebagai berikut. 1. Semakin tinggi peringkat seseorang, semakin besar observabilitasnya. 2. Semakin besar pengamatan seseorang, semakin besar kesesuaiannya. 3. Semakin besar konformitas seseorang, semakin besar observabilitasnya. Contoh bentuk teori jika maka. Hamnas 1950 menjelaskan teori interaksi. Jika frekuensi interaksi antara dua orang atau lebih, mengingat tingkat kesukaan mereka terhadap satu sama lain akan meningkat, begitu pula sebaliknya.
Selanjutnya ada contoh bentuk teori model visual. Setelah tadi sudah diberikan contoh mengenai bentuk teori model hipotesis dan juga model jika maka selanjutnya adalah contoh bentuk teori dalam model visual. Lalu seperti apa contoh bentuk teori dalam model visual tersebut? Untuk mengetahui hal itu, maka dapat dilihat gambar pada slide berikut, di mana di sini ada contoh gambar bentuk teori dalam model visual yang diambil dari buku Creswell yang berjudul Research Design Qualitative, di mana pada gambar tersebut dapat dilihat ada 3 variabel independen yang mempengaruhi satu variabel dependen yang dimediasi oleh pengaruh dari 2 variabel intervening, di mana X1, X2, X3 ini adalah independen atau variabel independen yang kemudian dimediasi dengan variabel intervening yaitu Y1, Y2 sehingga mempengaruhi variabel dependen yaitu Z1. Referensi merupakan sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pertanyaan dengan tegas. Sumber materi referensi ialah tempat materi itu ditemukan di mana referensi ini bertujuan untuk memperkuat teori dan argumentasi, menghindari plagiarisme, menghargai karya orang lain, dan memberikan informasi kepada pembaca. Jadi kesimpulannya, literatur review adalah uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti. Literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka yang diambil dari artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain tentang topik yang akan dibahas. Yang mana literatur review yang baik harus bersifat relevan, mutakhir, dan memadai. Landasan teori, dan tinjauan pustaka merupakan beberapa cara untuk melakukan literatur review, di mana landasan teori biasanya bertujuan untuk menguatkan dilakukannya penelitian dengan dasar-dasar teori yang dimuat dalam landasan teori tersebut. Yang mana sumber-sumber dalam literatur review itu sendiri, itulah yang disebut dengan referensi. Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari kami. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan.